Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Sedangkan pencatatan pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam satu periode waktu tertentu. Menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu serta perubahan tingkat produksi tersebut dari tahun ke tahun. Menurut Soediono Rex Poyoyantono, pendapatan nasional merupakan jumlah barang serta jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Carey dan Raisi berpendapat bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan total yang dihasilkan oleh beberapa faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara. Melalui pendapatan nasional, pemerintah dapat memperhitungkan besaran pajak yang diperoleh dari masyarakatnya. Selain itu, pendapatan nasional dipengaruhi bermacam-macam hal dalam makroekonomi, contohnya perusahaan, keluarga, administrasi negara, serta faktor-faktor lainnya. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Salah satunya adalah dengan mengetahui perkembangan ekonomi dari suatu negara. Selain hal tersebut, ada beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. 2. Dengan menghitung pendapatan nasional dapat mengevaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Ketiga, dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengukur perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Perhitungan pendapatan nasional juga membantu pemerintah melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama di sektor ekonomi. Hasil perhitungan pendapatan nasional akan menunjukkan grafik perubahan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Itulah mengapa pemerintah bisa melihat perubahan ekonomi di negaranya dengan mudah. Keempat, negara dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Dan yang kelima, dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Yang keenam, hasil dari menghitung pendapatan nasional dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Dan yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai indikator perbandingan dari kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dan yang kedelapan, dapat menjadi ukuran serta perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, dapat dijadikan ukuran serta perbandingan pertumbuhan ekonomi serta kekayaan antar negara. Jadi, setiap negara yang ada di dunia ini memiliki hubungan ketergantungan serta saling mempengaruhi yang sangat kuat. Begitu pula dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara dengan posisi yang strategis yang mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri itu terdapat beberapa kategori. Kategori yang pertama itu ada produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris disebut gross domestic product. Seperti namanya yang terdapat kata domestik, kategori ini perhitungannya hanya mencakup suatu wilayah. Nah, secara pengertian, gross domestic product adalah jumlah produk berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau suatu wilayah yang biasa disebut domestik selama kurun waktu 1 tahun. Cara menghitung GDP itu dapat menggunakan rumus GDP sama dengan pendapatan warga negara asli yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi, dalam perhitungan GDP, jika suatu perusahaan atau instansi perorangan yang berasal dari negara lain menghasilkan barang serta jasa di dalam wilayah dari suatu negara, maka di dalam perhitungan GDP
itu dijumlahkan bersama pendapatan warga negara asli yang ada di negara tersebut. Selanjutnya yang kedua, itu ada produk nasional bruto atau gross national product yang biasa dikenal dengan GNP. GNP sendiri adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara asli yang ada di luar negeri. GNP sendiri menggunakan rumus sebagai berikut. Ini GNP sama dengan pendapatan warga negara asli yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri, lalu dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi, jika tadi rumus dari GDP adalah menjumlahkan pendapatan warga negara asli yang ada di dalam negeri dengan warga negara asing yang ada di dalam negeri, maka rumus dari GNP adalah menjumlahkan pendapatan warga negara asli yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, lalu dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, ada national product atau produk nasional bersih yang merupakan hasil dari produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Jadi rumus untuk menghitung produk nasional neto atau net national product adalah sebagai berikut, yakni NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Depresiasi atau penyusutan yang dimaksud merupakan pengurangan nilai barang karena digunakan dalam proses produksi. Umumnya, penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain, contohnya seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Hal tersebut termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang mendapatkan secara berantai. Rumus dari PI atau pendapatan income adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Transfer payment yang dimaksud merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil dari sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Contohnya seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Dibelanjakan atau yang bisa disebut juga dengan disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari disposable income adalah PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Rumus cara menghitung pendapatan nasional. Ada beberapa metode penghitungan pendapatan nasional yang perlu Anda ketahui. Setiap metode perhitungan yang ada bergantung pada pendekatan yang digunakan. Berikut metode-metode serta cara menghitung pendapatan nasional yang perlu Anda ketahui. 1. Metode produksi. Metode yang pertama ini adalah metode produksi. Metode ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi, tidak yang lain. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 kali P1 plus Q2 kali P2, seterusnya plus Qn kali Pn. Keterangan Y melambangkan pendapatan nasional, P1 melambangkan harga barang 1, Pn melambangkan harga barang ke N,
Q1 melambangkan harga jenis barang ke 1, Qn melambangkan jenis barang ke N. 2. Metode pendapatan. Metode kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah metode pendapatan. Berdasarkan metode pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai bala jasa yang mereka terima dalam proses produksi yang meliputi 1. Upah atau gaji, 2. Sewa, 3. Bunga, dan yang terakhir keuntungan. Jadi secara sistematis menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangan: Y melambangkan pendapatan nasional, R menunjukkan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lainnya. W melambangkan pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan atau biasa disebut profit. G. Metode pengeluaran. Pendapatan nasional dalam metode pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran yang sudah dipakai oleh semua sektor perekonomian. Berikut rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Y sama dengan C plus 1 plus G. Dari rumus di atas, berikut keterangan yang perlu Anda ketahui. C merupakan konsumpsion expenditure, yaitu merupakan seluruh pengeluaran rumah tangga. Sedangkan I yang dimaksud dalam metode pengeluaran merupakan investment expenditure, yaitu merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. G yang dimaksud dalam metode pengeluaran merupakan government expenditure, yaitu merupakan belanja rutin oleh pemerintah.